Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Seperti biasa, kalau Bang Kay buka mulut bicara kekristenan, yang keluar seperti bau yang menyengat dan menyebabkan polusi. Jadi tugas kita untuk meluruskan. Kali ini Bang Kay dengan segala kemunafikannya mengatakan bahwa dia sangat sayang pada orang Kristen. Bahkan saking sayangnya, dia kalau ketemu pendeta, dia cium kakinya. Mungkin teman-teman tidak percaya. Mari kita saksikan video berikut. Tanya aku, dan setiap guru-guru besar itu selalu gini. Saya diam saja. Kayak jangan ngomong gitu lagi, kamu nanti anti-NKRI ini memecah belah. Tidak, ini saya mau bilang begini, karena saya sayang sama saudaraku yang tidak beragama Islam, apalagi yang Kristen dan Katolik. Saya sayang banget. Sampai detik ini gue bukan cuma ngomong, gue buktiin. Kalau mendapat undangan dari mereka Kristen itu, saya datang ke sana, saya ciumin pertama pendetanya. Karena saya kenal mereka semua. Karena mereka semua yang memberi saya makan dan pendidikan. Saya cium, kakinya gue ciumin. Habis itu jemaatnya gue syahadatin. Boleh? Boleh gak? Kan sayang. Dan kita jangan mati dalam keadaan Islam. Apa kalau tidak Islam? Nah, ya gue syahadatin supaya kalau mati enak. Habis jemaatnya udah tanya kita syahadat. Supaya kan repot. Kalau pendetanya udah disyahadatin di dalam gerejanya, kalau ada jemaat yang mau nanya-nanya, tanya sama dia. Kita nggak capek. Nanti pendetanya yang syahadatin jemaatnya. Itu kan pernah nggak saya lihat? Nih, nggak bisa dibayar, beneran. Ini live streaming kan? Live streaming. Oh ini live streaming. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama bagaimana Bang Kay dengan lebaynya mengatakan sayang kepada orang Kristen, sampai-sampai kalau ketemu pendeta dia bahkan cium kaki pendeta tersebut. Menurut teman-teman apa yang disampaikan Bang Kay ini bisa dipercaya gak? Tentu saja tidak. Lebih parahnya lagi, dia katakan, setelah mencium pendetanya, jemaatnya disyahadatin. Ada banyak kesaksian Bang Kay bagaimana dia diundang ke gereja dan syahadatin orang di gerejanya. Seperti pada video berikut. 80% dari 765, 80% diantaranya, saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja. Oh my God! Wow! Kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk? Iya. Saya berdakwahnya di gereja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain. Paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam. Sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Paling tidak 1 tahun, alhamdulillah Allah percayakan 100 orang yang saya syahadatkan, dan 80 orang itu saya syahadatkan di dalam rumah ibadah mereka. Gimana teman-teman? Percaya gak dengan dongeng Bang Kay? Kalau saya, karena masih waras tentunya saya tidak percaya. Berikut ini adalah bukti bahwa perkataan yang keluar dari mulut Bang Kay
yang katanya sayang pada orang Kristen ternyata semuanya cuma gimmick. Berikut ini videonya. Saya dibilang begini, Ustaz Kainama kenapa selalu bilang ayat, tidak bilang nomor? Itu bukan ayat, itu nomor. Ini sebagai gambaran, Kainama itu beda dengan yang lain. Kainama kalau bilang menghormati dan sayang, Kainama hormat. Kalau saya bilang nomor, takutnya menyinggung. Tapi kalau ada apologet muslim yang bilang nomor, ya Kainama persilakan saja. Kainama tidak paksa. Tapi kalau Kainama, sekali lagi kepada saudaraku yang mulia, apologet muslim yang punya channel YouTube, ya ada beberapa yang tanya, Ustaz Kiai kenapa sih selalu bilang ayat, itu kan bukan ayat, itu nomor. Ya nggak apa-apa. Kainama sayang dan hormat. Dan Kainama memperlihatkannya, bukan cuma omongan, tapi tindakan. Dengan apa? Dengan cara menyebut ini ayat. Demikian Bu Made, silakan. 2000 tahun kemudian. Keluaran 15 nomor 20. Markus 16 nomor 8. Tolong Lukas 1 nomor 30 Ustaz tadi. Kejadian ya, betul. 17 nomor 7 Ustaz. Teman-teman saksikan sendiri, orang yang sama tadi yang mengatakan sayang dan hormat pada orang Kristen. Faktanya dia mengingkari apa yang dia katakan sendiri, bahwa dia beda dengan orang lain. Pada sesama saudara muslim aja dia sudah berbohong, apalagi perkataannya kepada orang kafir seperti kita. Bagaimana mungkin kita bisa percaya Bangke mengatakan sayang pada orang Kristen? Bagaimana dengan penyataan dia yang lain? Apakah bisa dipercaya? Inilah perlunya kita belajar integritas. Orang yang biasa berbohong tidak punya yang namanya integritas. Saya teringat apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa yang dilakukan Bangke bertentangan dengan firman Tuhan berikut. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nasihat saya pada Bangke, mengutip dari Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dan juga 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangke. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi ida semua bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi ida semua bohong. Tapi ida semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar.
Terima kasih untuk dukungan teman-teman.